Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat madrasah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kasim bisa menjumpai Anda tentunya di program kesayangan kita, obrolan madrasah. Dan di studio saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh kru yang siap siaga dan juga pastinya ditemani oleh narasumber di samping saya, Pak Ustadz Karjianto MPD. Iya. Beliau adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo yang tentunya juga tidak asing lagi di mata sahabat madrasah. Ini sudah kali ketiga ya Pak, kita dipertemukan dalam program yang sama, obrolan madrasah, tapi di topik yang berbeda. Dan pada segmen siang hari ini, topik kita tentang peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 yang mengusung tema Santri sehat, Indonesia kuat. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, tetap stay tune di live Facebook MTS Negeri 1 Gorontalo dan juga di YouTube MTSN 1 Go Channel. Jangan kemana-mana, kita break setelah jeda berikut ini. Pemilihan dan Wakil Ketua OSIS tahun 2021 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap stay tune di live Facebook Anda, MTS Negeri 1 Gorontalo dan juga YouTube MTSN 1 Go Channel. Seperti biasa di obrolan madrasah ini, kita mengusung topik tentang peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 yang jatuh tepatnya pada tanggal 22 Oktober yang mengusung tema tentang Santri sehat, Indonesia kuat. Nah, ini kita sudah menggunakan kostum pici dan juga ala santri ini ya, namanya. Santri. Nah, Pak Ustadz Jian, ternyata tepat di tanggal 22 Oktober ini tahun 2020 ya diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Berbicara tentang tanggal 22 Oktober ini punya sejarah yang kuat. Ternyata di tanggal 22 Oktober ini pada saat itu di tahun 1945 berkaitan dengan peristiwa di mana bangsa Indonesia, bangsa kita mempertahankan kemerdekaannya, dan juga peristiwa itu dikenal dengan Deklarasi Resolusi Jihad. Resolusi Jihad. Dan itu yang dicetus oleh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Seperti apa itu Pak Ustadz? Iya, pertama ya kita patut bersyukur. Ya, saya salam dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur. Alhamdulillah hari ini tepat pada tanggal 22 Oktober
yang setiap tahunnya diperingati Hari Santri. Hari Santri. Ini tidak lepas dari adanya keputusan Presiden nomor 22 tahun 2012 tentang penetapan Hari Santri. Bagi seluruh para santri, ini merupakan suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan. Mengapa? Karena di tanggal itu ada peristiwa heroik yang sangat luar biasa, yakni perjuangan para ulama dan para santri yang langsung dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang beliau merupakan pahlawan nasional. Pada saat itulah semangat cinta tanah air itu digaungkan. Ya, kita mesti mengenal itu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, pada saat itulah semangat jihad kaum santri dengan pemuda-pemuda termasuk dengan Bung Tomo menyuarakan semangat juang untuk meneguhkan, untuk membela tanah air kita tercinta, mempertahankan kemerdekaan, karena pasca kemerdekaan, jadi Oktober 1945 di kota Surabaya, Pak, ya, pada tanggal 22 Oktober di tahun 1945. Dan Ustadz Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga menyuarakan kepada para santrinya dan seluruh umat Islam untuk ikut berjuang pada saat itu, membela bangsa Indonesia serta mempertahankan kemerdekaan, dan ini adalah satu kewajiban bagi umat Muslim, Pak, dan hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Wajib, jadi kewajiban setiap kita. Iya, jadi kita sebagai generasi penerus, termasuk para santri dan anak-anak kita, itu harus sampai hingga saat ini harus dibekali semangat untuk mencintai tanah airnya. Nah, sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW mencintai tanah kelahirannya, Makkah, kemudian mencintai Madinah, kemudian Nabiullah Ibrahim juga mencintai tanah kelahirannya dan tempat tinggalnya. Maka kita yang tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, harus juga cinta tanah air itu. Iya, pada saat itu di tahun 1945 yang di mana mereka para santri ini bergabung dengan tentara Indonesia, Pak Ustadz, untuk menyerang markas Brigjen 49 Maharata. Iya, benar. Yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Auberdin Walter Soltren Malabi pada saat itu. Nah, dan juga kesadaran akan pentingnya kemerdekaan ini telah menjadi kesadaran yang dihayati dan diperjuangkan oleh banyak ulama pada saat itu, dan mungkin hingga sampai dengan sekarang. Tidak terkecuali juga oleh Ustadz Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus, Pak, ini di zaman sekarang bisa di-share sedikit, Pak, pengalaman ketika Bapak waktu itu menjadi anak pondok. Anak pondok ya, anak santri. Jadi memang dari kecil dulu cita-cita saya itu ingin jadi seorang ustadz, seorang kiai, karena memang terinspirasi dari ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi dulu Bapak itu punya kaset. Nah, jadi dulu masih tape recorder, jadi tape zaman itu selalu diputar. Jadi saya suka, enak sekali mendengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Maka sejak itu saya mulai belajar. Dulu ada namanya Madrasah Diniyah Awaliyah. Jadi di Sumatera itu ada madrasah itu, asuhannya Bapak Ustadz Tamrin Harahap. Saat itu Bapak ada di mana? Saya masih SD ya, masih SD. Jadi SD-nya di Sumatera, di PIR PTB 7 Sosa. Jadi pagi saya belajar di sekolah umum di SD. Kemudian sore harinya saya belajar itu di Madrasah Diniyah, belajar nahwu, belajar sorob, belajar imla, belajar fikih dan lain sebagainya. Banyak ilmu yang saya pelajari selama 3 tahun. Kemudian istiqomah, malamnya belajar mengaji. Jadi ini rutin. Nah, pasca setelah selesai lulus SD, saya ingin melanjutkan cita-cita saya. Waktu itu ada pilihan, Bapak kasih pilihan, dan itu saya tulis di buku Perjuangan Anak Lanang. Jadi kisah saya tulis itu. Nah, pada saat itu ada 2 pilihan pondok pesantren yang Bapak tawarkan. Dulu terkenal itu pondok pesantren Tebu Ireng. Tebu Ireng di Jombang. Alhamdulillah kemarin saya sempat ziarah ke makamnya Gus Dur. Siapa tahu
teman-teman Bapak sesama pesantren saat ini lagi nonton. Iya, mudah-mudahan nonton. Jadi dulu ceritanya begitu. Kemudian yang kedua gontor. Di Nah, Gontor. ketika tinggal di tempatnya kakek ini ya salah satu pembina di Ansor di Banser. Jadi kakek di Banser itu nyarankan, kamu harus dalami dulu belajar ngaji kamu. Nanti setelah kamu belajar ngaji, kamu sudah ada pondasinya sudah bagus, silakan kamu nanti pilih di pondok pesantren mana, maukah di Gontor atau di Lirboyo atau di Al-Falah Pelosok Kediri. Ini pondok-pondok pesantren yang luar biasa, yang sukses ya, mendidik santri-santri dari Sabang sampai Merauke. Iya. Nah, pada saat itu saya malam harinya saya ngisi ya, termasuk apa ya, ngisi di musolanya kakek. Sore harinya saya belajar di pondok pesantren Al-Falah, asuhan dari almarhum Kiai Haji Zainal Fanani. Pada saat itu umur berapa? Waktu itu saya di SMP ya, di SMP Islam Durinan, di LP Ma'arif. Jadi LP Ma'arif di SMP Islam Durinan itu kita juga diasuh. Waktu itu saya masih ikut juga belajar bahasa Arab, fikih, Quran hadis, akidah akhlak, kemudian ditambah satu ilmu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja. Jadi Aswaja itu langsung diasuh oleh kiai dari Kiai Muhammad Dofir, guru saya itu ya yang mulia beliau Al Mukarrom. Beliau langsung mengajarkan kami bagaimana Aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejarah-sejarah para ulama Nahdien dan ulama-ulama lainnya. Kemudian setelah itu malam sorenya tetap ngaji di pondok pesantren. Sesekali saya ngaji di pondok pesantren di sebelah sungai tempat tinggalnya kakek. Itu ditempuh nggak jauh, kita cuma naik sepeda ontel, sepeda goes ya zaman sekarang. Kita berangkat ke pondok, lalu sore harinya saya belajar di sana. Dulu masih ingat belajar Nahwu Jawen sebelum Jurumiyah. Artinya jadi Nahwu Jawen itu ilmu nahwu, tapi syair-syairnya syair Jawa. Syair Jawa. Iya, Iya. kayaknya kayak begini ya. Andi sekno ngaji nahwu ojo waleh sebab iku dadi ilmu nahwu. Jangan bosan sebab ilmu nahwu ilmunya ibu semua. Kalau Anda paham ilmu nahwu, nanti kamu akan mudah mempelajari bahasa Arab. Itu yang syair-syair dulu yang kasih. Tapi dalam bentuk bahasa Jawa. Iya, dalam bentuk bahasa Jawa. Nah, dari situlah saya mulai belajar. Walaupun tetap di sini, saya tetap belajar di channelnya di Facebooknya Gus Baha. Saya suka sekali Gus Baha. Jadi dari Kiai Haji Al Mukarrom Maimun Jubair. Saya suka sekali dengar pengajian beliau. Pada saat itu pimpinan pondok pesantren di Gontor ya Pak? Iya, saya tidak sampai di Gontor, tidak sampai di Gontor. Ada cita-cita dan bangga banyak alumni MTS Kota yang kemudian melanjutkan di pondok pesantren Gontor. Kalaupun saya belum sempat, tapi saya punya cita-cita memotivasi anak-anak dari MTS Kota Gorontalo. Mungkin setelah melanjutkan banyak pondok-pondok pesantren yang luar biasa di Jawa. Silakan. Ada pondok pesantren yang juga yang luar biasa. Yang penting mondok lah. Iya, sampai dengan katakan dari anak-anak santri. Iya. Bapak. Makanya ciri khas hari ini digunakan. Ciri khas dari ini di Indonesia. Ketika peringatan Hari Santri, mereka menggunakan sarung, baju koko. Ini adalah ciri khas anak-anak pesantren. Jadi saya tidak pernah malu ketika kemarin ada studi kunjungan ke 3 negara, waktunya sholat pakai sarung, tidak ada masalah. Bagi kami ini adalah satu kebanggaan, ciri khas kami pakai sarung. Iya. Apalagi di tanggal 22 Oktober ini. 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Nah, terus Pak, perasaan Bapak ketika ditetapkan hari ini adalah Hari Santri di Indonesia seperti apa? Ya bersyukurlah, bangga ya. Artinya anak-anak santri se-Indonesia ya ada pengakuan khusus ya. Jadi
kelihatan apa ya, kami bangga, bersyukur, sekaligus gembira. Tinggal bagaimana semangat kaum santri untuk tetap terus belajar, menimba ilmu, semangat pasti. Belajar itu dan menorehkan prestasi itu harus tetap diteguhkan, digelorakan. Iya, pastinya tadi tepatnya hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2020 memperingati tentang Hari Santri Nasional. Tadi pagi juga pasti Bapak mengikuti upacara Hari Santri secara apa Pak, virtual? Secara virtual. Kondisi jadi, sekarang. Iya, tadi ada lewat daring sebetulnya ada 3. Daring. Iya, daring karena mungkin yang masuk sudah hampir 1000, kita sudah 1000 lebih, kita nggak bisa masuk. Jadi kita menggunakan YouTube. Di YouTube dengan satu lagi kita menggunakan di Instagram siaran langsung. Tadi Jadi pagi. iya, jadi pagi. Yang pembina upacaranya adalah Pak Menteri Agama. Langsung beliau pimpin sebagai pembina upacara. Iya, yang jelas sahabat madrasah, jika membandingkan dengan momen Hari Santri Nasional di tahun kemarin dengan tahun sekarang, kita berada di tengah wabah pandemik, otomatis semua berbasis dalam jaringan termasuk upacara virtual, tadi, Pak. Iya. Sahabat madrasah, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, masih di obrolan madrasah dengan tema dan topik peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020. Dan masih dengan narasumber yang sama, Pak Ustadz Jian. Saya sedikit mendapatkan informasi, Pak, bahwa pimpinan Pondok Pesantren Gontor Kiai Haji Abdullah Sukri Jarkasy dikabarkan meninggal dunia pada Rabu 21 Oktober 2020 kemarin, Pak. Dan sahabat madrasah dimanapun Anda berada dan yang masih stay tune di live Facebook MTS Negeri 1 Gorontalo dan juga di YouTube MTSN 1 Go channel, ayo kita sama-sama mengirimkan doa Al-Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Jian. Silakan, Pak. Baik pemirsa, kami selaku keluarga besar Civitas MTS 1 Kota Gorontalo turut berduka, berlangsungkawa dan merasa kehilangan sosok beliau almarhum Bapak Kiai Haji Abdullah Sukri Jarkasy yang meninggal dunia kemarin
banyak alumni MTS 1 Kota Gorontalo yang melanjutkan studi di Gontor. Semoga Allah memuliakan almarhum dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Mari kita kirim surah Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Amin ya. Alhamdulillah, makasih kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kita tetap semangat mengikuti jejak semangat beliau. Bagaimana mendidik putra-putri terbaik. Banyak alumni-alumni Gontor yang kemudian telah berhasil dari didikan-didikan dari para guru yang luar biasa. Semoga kepemimpinan beliau selama mimpin di pondok di pondok menjadi teladan buat kita semua. Ya, dan juga menjadi amal jariah beliau Amal di jariah sana. beliau. Sahabat madrasah, kita lanjutkan obrolan madrasah kita dengan topik memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020. Nah, Pak Ustadz Jian di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo tentunya pasti di tahun kemarin juga memperingati Hari Santri. Bagaimana itu Pak dengan tahun sekarang yang kita berada di tengah-tengah pandemik seperti ini? Iya. Tahun kemarin kita sempat ya menyelenggarakan peringatan Hari Santri di tahun 2019 dengan menggelar berbagai kegiatan termasuk doa untuk negeri, untuk keselamatan negeri dengan menyelenggarakan sholat duha berjamaah yang diikuti oleh 1.200 siswa ya, santri madrasah. Kemudian kita juga membaca sholawat Nabi besar Muhammad SAW kurang lebih sebanyak 30.000. Kemudian kita juga membaca Al-Quran bersama. Kemudian kita berdoa untuk keselamatan negeri. Tetapi tahun ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan seluruh civitas MTS 1 Kota Gorontalo. Jadi kita menyelenggarakannya mengikuti upacara melalui daring. Jadi ada dua yang saya sampaikan tadi, melalui Instagram dan melalui YouTube. Ya, yang jelas berbeda momen dan hiporia ketika di tahun kemarin kita belum berada di tengah-tengah pandemik Pak Ustadz, dan juga yang sekarang semua berbasis dalam jaringan. Tapi ada sesuatu yang berbeda ya dari segi tema. Tema tahun ini mengangkat adalah Santri Sehat Indonesia Kuat. Dan ini dalam kondisi COVID dalam kondisi COVID di mana penduduk dunia juga Indonesia juga terserang wabah itu. Maka kita diharapkan adalah santri itu sehat. Jika santri sehat, maka Indonesia pun kuat. Iya. Dan berbicara tentang para santri dan juga kita sedikit lagi, berapa hari lagi ke depan akan memperingati Sumpah Pemuda, Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak dengan Hari Santri dan juga pemuda saat ini? Iya, ada Hari Santri ya, banyak anak-anak muda ya. Jadi pemuda nanti pada tanggal 28 Oktober kita masih ingat bagaimana semangat mereka mengikarkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Jadi ini penting untuk generasi kita saat ini, ini pasti ada dan generasi dengan saat deklarasi resolusi jihad pada saat itu, di mana para santri diajak untuk sama-sama berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Nah, bagaimana dengan para pemuda di era sekarang ya? Iya. Ya, pemuda era dari sekarang, kalau harapan kami adalah pertama mereka harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Pasti. Kokohkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, generasi sekarang harus semangat belajar. Harumkan nama Indonesia di dunia. Mau tentunya dengan apa? Dengan prestasi-prestasi yang membanggakan. Pastinya. Ya, yang ketiga, generasi kita di era saat ini harus generasi banyak membaca. Ya, banyak membaca. Kembali literatur lagi budaya literasi. Kemarin budaya literasi, banyak menimba ilmu, cari literasi-literasi yang kemudian mereka tidak lagi terdampak yang bohong yang menyesatkan. Apalagi di zaman sekarang ini 4.0, kita berdampingan dengan industri industri teknologi ini, kita ke negatif atau bisa membawa kita ke positif, tinggal kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita membackup diri kita sendiri.
Tentunya sebagai seorang pendidik ya, Iya, sebagai pastinya. seorang pendidik kita selalu memotivasi anak didik kita, bukan hanya memotivasi aja, membangunkan semangat mereka. Iya. Anak didik kita, para santri berada di rumah, otomatis yang membackup mereka semua adalah orang tua pastinya. Karena kita dibatasi oleh berbagai hal yang ada. Pak. Iya, kita sepertinya jeda dulu ya. Oh, Iya. saking Ya, kita. Iya. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, tetap stay tune di live Facebook MTS Negeri 1 Gorontalo dan juga YouTube MTSN 1 Go Channel. Jangan kemana-mana, kita akan break berikut ini. Yang berapa ini? Setelah Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Ya, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, tentunya masih di obrolan madrasah, program obrolan madrasah dengan narasumber Ustadz Karjianto atau Ustadz Jian lebih akrabnya dipanggil. Tadi kita sudah saking enaknya ngobrol sampai lupa kita jeda break. Sahabat madrasah tadi sudah di-share sedikit pengalaman Pak Ustadz Jian sebagai anak santri dan juga pasti tidak jauh berbeda dengan pengalaman pemirsa yang juga merupakan anak santri di pondoknya masing-masing. Dan di segmen terakhir ini, Pak Ustadz Jian, apa harapan Bapak bagi para santri saat ini dengan tidak menyampingkan bahwa di tahun 1945 pada saat itu para santri dan seluruh umat muslim bergabung dengan seluruh bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan dan mempertahankan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun itu. Nah, bagaimana Pak harapan Bapak bagi para santri di tahun ini? Ya, harapan saya pertama ikuti semangat jejak para ulama-ulama, para guru kita, para sesepuh, para ulama, semangat mereka dalam mentransfer ilmu, dalam belajar menimba ilmu dimanapun. Syekh Hadratus Syekh ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Iya. Walaupun mereka sudah belajar mondok di Indonesia, tapi semangat belajar mereka di Semangat tanah suci di Mekah, Al-Mukarramah, mereka semangat belajarnya tinggi. Yang kedua, semangat belajar tadi yang pertama. Yang kedua, semangat untuk
NKRI. NKRI. Jadi setidaknya kita iya, menghargai mengikuti semangat juang mereka. perjuangan Jadi, para santri pada saat perjuangan itu. pada santri dengan Iya. saat ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi ibarat sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu, Kalau satu? belum tahu tentu fungsinya untuk apa. Tetapi kalau digabungkan dia, sapu lidi itu menjadi sapu yang kuat, bisa bermanfaat untuk apapun. Maka generasi kita harus memiliki semangat itu, semangat juang, menjaga persatuan dan kesatuan Iya. untuk negara kesatuan, tetap utuh negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, dan yang lebih sulit Ustadz, kalau di pada tahun 1945 itu para santri dan seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dari Iya. para penjajah. Di zaman sekarang yang paling sulit itu adalah bagaimana kita melawan diri kita sendiri. Iya, sebetulnya itu yang ya. paling sulit. Keegoisan, Iya. tentang kesombongan diri kita, semuanya harus dilawan semuanya. Mereka yang terdahulu bisa melawan para penjajah, bagaimana kita saat ini di zaman sekarang Iya. yang saat ini berkesampingan dengan teknologi industri, Teknologi. bagaimana kita bisa melawan diri kita sendiri, itu Iya, yang paling yang jelas ya, sulit, Ustaz. yang jelas ya teknologi yang kita peroleh, teknologi yang kita dapat di abad 21 ya. Iya, pasti. Itu tentunya sesuatu yang kita buat atau sesuatu yang kita peroleh tentunya bermanfaat buat orang banyak. Jadi kalau Pasti. bahasa Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia Sebaik, adalah iya. bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat Maka untuk orang jadilah lain. kita santri. Nah, selama ini alhamdulillah peran santri luar biasa. Iya. Ketika dia selesai mondok, mereka bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat yang ada di lingkungan dan ada sekitarnya. Iya. Perannya menjadi salah satunya Dan ya selalu menyebar kebaikan saya dimanapun. termasuk Pak Haji Yudin, Pak- Pak Yudin Muhammad itu kan alumni Pondok Pesantren Al-Huda dan sekarang alhamdulillah beliau mengajarkan santri-santri, siswa-siswa di MTS itu menjadi siswa yang unggul. Iya. Mereka menjuarai lomba-lomba musabaqah tilawatil Quran, pidato. Ilmu yang didapat di pondok pesantren itu diaplikasikan lagi ke anak-anak diaplikasikan didik di zaman anak-anak didik sekarang. kita. Ya begitu juga saya alhamdulillah saya dipercaya bisa memimpin MT 1 Kota Gorontalo. Iya, Tentunya pasti. bukan Ini anak kecerdasan ya anak santri, bukan hanya kecerdasan intelektual yang didapat, tapi kecerdasan emosional dan Emosional, kecerdasan spiritual. Spiritual. Iya. Dan di pondok pesantren itu juga kita pramuka itu aktif. Itu dulu belajar di madrasah di Sanawiyah itu aktif kegiatan-kegiatan pramuka. Ya. Terima kasih Ustadz sudah menemani saya Ya. di program obrolan madrasah, tentunya dengan topik memperingati Hari Santri Nasional yang pada tahun ini, tahun 2020 di tengah pandemi, kita mengusung, bukan kita tapi mengusung tema tentang Santri Sehat Indonesia Kuat. Kuat. Jadi sama-sama kita ajak pemirsa, ayo pemirsa kita sama-sama mengepalkan tangan. Jadi kalau kami berdua mengatakan santri sehat, semua teman-teman yang ada di manapun berada ucapkan Indonesia kuat. Mari sama-sama. Santri sehat, Indonesia kuat. Oke. Sahabat madrasah dimanapun Anda berada, ini segmen terakhir dan terima kasih Anda masih tetap stay tune di live Facebook MTS Negeri 1 Gorontalo dan juga di YouTube MTSN 1 Go Channel. Kita akan ketemu lagi di program obrolan madrasah, tentunya dengan topik yang lebih hangat lagi dengan hari ini. Dan sebelum tutup, kita akan mendengarkan lagu Santri, Pak Ustadz. Oh iya, kayaknya begitu ya, mengenang semangat. Terima kasih, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020.
Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19